Kenapa ya akhir-akhir ini sering TKI Malaysia itu jadi pembahasan dari soal hasil kerja, dari soal gaji. Sebenarnya kalau soal hasil kerja atau soal gaji itu tergantung individu masing-masing ya. Dan seperti inilah dulu rumah saya, tapi sekarang alhamdulillah selama saya bekerja di Malaysia sedikit-sedikit ada hasil teman-teman. Video ini bukan untuk pamer ya, dan ini adalah rumah adik saya. Selama dia bekerja di Malaysia, bikin rumah sendiri, beli tanah sendiri, meskipun prosesnya agak lama tetapi ada hasilnya. Kira-kira seperti itu ya. Jangan bekerja ke Malaysia karena tidak akan mendapatkan hasil. Gajinya rendah, gajinya kecil. Begini ya saudara-saudara, kalau ada video seperti itu sebenarnya itu tergantung kita menyikapinya ya. Sebenarnya kalau kita kerja ke negara manapun tapi kita tidak bisa mengelola keuangan ya sama saja, digaji sebesar apapun juga tidak dapat apa-apa. Semuanya tergantung kepada diri kita masing-masing. Jika kita niat bekerja, ingin sesuatu ya maka kita harus pandai-pandai berjimat atau himat supaya kita bisa mendapatkan sesuatu tersebut. Intinya menabung lah. Jangan sampai kita tidak menabung. Kalau kita mungkin mendapatkan hasil uang 1.000 ringgit, kalau dirupiahkan sekitar 3 juta lebih ya, selebihnya jangan dibuat kebutuhan semua. Ataupun juga bisa dibuat untuk bisnis lah, bisnis kecil-kecilan. Maka uang tersebut pun juga akan menjadi berlipat ganda ya. Sebab itu yang saya lakukan. Alhamdulillah selama saya bekerja di Malaysia itu ada hasil loh. Dan ada perubahan. Dulunya saya tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Dulunya saya ekonominya tidak baik-baik saja. Setelah saya merantau di Malaysia ada suatu perubahan. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi kalau mau bekerja ke negara manapun itu terserah orangnya ya. Kalau bagi saya lebih baik kerja di negara orang, ada penghasilan tetap, daripada duduk di kampung halaman yang kadang-kadang kerja, kadang-kadang tidak. Apalagi kalau bekerja sebagai seorang petani, hasilnya pun juga tidak menentu. Kalau menjadi petani di negara orang, hasilnya jelas lebih besar ya. Tapi kalau menjadi petani di kampung halaman sendiri cukup-cukup untuk makan. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Jadi kalau untuk menabung itu agak sulit ya. Sebab hasil pertanian di sini keuntungannya pun juga tidak begitu banyak teman-teman. Kalau saya bercerita seperti ini kadang-kadang ada pula yang tidak terima. Padahal cerita ini sebagai cerita pengalaman pribadi saya ya. Jadi setiap orang punya cerita berbeda-beda. Tetapi kalau dari segi pandangan saya lebih suka merantau ya. Karena apa? Dengan merantau kita bisa mendapat pengalaman yang luar biasa. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan ke kampung tempat tinggal saya. Dan kebetulan saya juga dilahirkan di situ. Bukan saya tidak bangga dengan kampung halaman saya ya, tetapi saya sebagai orang kampung, saya ingin merubah kehidupan saya supaya ekonominya lebih menjadi baik. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan ya. Saya sebagai seorang TKI di Malaysia ingin menceritakan sesuatu hal-hal yang mungkin bisa menghiburkan para sahabat-sahabatku semua serta memberi informasi supaya kita lebih saling mengetahui. Dan pada intinya lebih baik kita saling memberi informasi dan saling menjalin tali persaudaraan daripada bermusuhan. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dulu ketika saya bekerja di Malaysia ya kan, disuruh pulang netizen. Lebih baik kamu pulang kerja di negara sendiri, bertani di negara sendiri. Bertani di negara sendiri kalau tidak punya sawah seperti ini ya tidak bisa bertani ya. Saya ini orang yang tidak punya sawah. Kalau saya punya sawah yang luas mungkin saya akan bertani seperti pertanian yang ada di sini. Namun sawah di sini pun harganya juga cukup lumayan mahal ya. Jadi kalau tidak punya uang ratusan juta itu tidak bisa membeli sawah. Kalaupun menyewa sawah ya atau menyewa tanah itu keuntungannya ya cuma dapat sedikit. Kalau dari segi pandangan saya lebih baik saya merantau di negara orang. Sebenarnya kalau kita merantau di negara orang di Malaysia akan aman-aman saja kok. Yang penting kita berangkat secara resmi, secara sah, insya Allah tidak ada halangan suatu apapun. Jadi teruntuk netizen yang kadang-kadang menyuruh saya untuk pulang bercocok tanam di negara sendiri, tolong sediakan sawah ya, biar saya bisa bercocok tanam, bisa bertani di negara sendiri. Dan saya juga sering dikecam, tapi bagi saya itu hal biasa ya, karena tidak semuanya orang itu menyukai kita. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan perjalanan kali ini ke rumah saya. Sebelum merantau, dulu saya tinggal di kampung kecil ya. Dan seperti ini suasana kampung kecil saya. Dulu juga pernah saya videokan ya. Tetapi sekarang saya videokan lagi. Dan belakang rumah saya ini sudah
nampak semak-semak yang begitu sangat banyak karena sudah tidak lama saya tempati ya, dan ini kosong rumahnya teman-teman karena tidak ada penghuninya. Semua keluarga saya itu sudah pindah, sudah bikin rumah baru ya, karena semua keluarga saya hampir merantau di Malaysia semua. Dan seperti ini bentuk rumahnya. Ya maklum, rumah itu ya rumah sederhana, tetapi sekarang sudah tidak berpenghuni. Dulu dihuni oleh orang tua saya, tetapi orang tua saya sudah tidak ada di dunia ya, meninggal semuanya. Jadinya rumah ini terbiar kosong. Alhamdulillah selama saya bekerja dan tinggal di Malaysia itu ada hasilnya. Jadi kalau ada video-video yang seolah-olah meremehkan tentang pekerjaan menjadi TKI di Malaysia, katanya gajinya tidak seberapa, kemudian lebih baik merantau di negara lain, itu semuanya terpulang individu masing-masing. Kalau dari segi pandangan saya suka merantau di Malaysia ya, sebab dekat dengan negara saya. Dan seperti ini suasana kampung di tempat kelahiran saya. Kampungnya itu tidak begitu besar dan kampung ini penuh dengan pokok-pokok bambu ya, atau pokok buluh kalau dalam bahasa Malaysia. Rata-rata warga yang tinggal di sini itu jarang yang merantau teman-teman. Jadi yang merantau itu hanya saudara saya. Jadi tidak ada orang yang merantau di sini. Kebanyakan di sini dia lebih memilih itu ya, bekerja di kampung sendiri. Kalau saya lebih suka merantau. Dan kebetulan ini adalah rumah adik saya. Kemarin ramai yang bertanya, "Bang, adiknya di Malaysia apakah bisa buat rumah?" Alhamdulillah bisa buat rumah teman-teman. Meskipun ya tidak mewah, tetapi setidaknya ada hasil lah. Ini pun kami sangat bersyukur sekali ya, selama saya bekerja di Malaysia ada hasil. Alhamdulillah. Ini bukan tentang pamer ya, tetapi ini tentang sesuatu yang kami rasakan amat sangat bersyukur apabila merantau di negara orang kemudian mendapatkan hasil yang kita inginkan. Mungkin kalau saya bekerja di negara sendiri ya, andai kata saya menjadi seorang kuli atau menjadi buruh kasar, itu juga sulit untuk mendapatkan rumah ya, apalagi dengan gaji yang tidak sebegitu banyak. Di sini kendaraan basikal pun juga masih dipakai orang-orang kampung sekitar, sahabat-sahabatku semua. Sebenarnya jika merantau di negara orang, soal urusan hasilnya berapa itu terpulang individu masing-masing ya teman-teman. Kalau di negara orang kita bekerja dengan giat, bekerja dengan sungguh-sungguh, rajin, insya Allah dapat hasil. Tak kisahlah mau kerja di Malaysia, mau kerja di Taiwan, mau kerja di Hong Kong, yang penting rajin dalam bekerja. Namun yang sering menjadi sorotan media sosial itu seolah-olah kalau orang yang bekerja di Malaysia itu nampak begitu itu ya, istilahnya nampak begitu sangat diremehkan. Katanya tidak ada hasil, kenapa kerja di Malaysia, kenapa memilih untuk bekerja di Malaysia. Sebenarnya itu pilihan masing-masing ya, mau kerja kemanapun. Belum tentu orang yang meremehkan soal TKI yang bekerja di Malaysia mereka memberikan lapangan kerjaan, belum tentu ya. Kalau diminta lapangan pekerjaan pun mereka pasti jawabnya saya bukan agen pekerja. Jadi kenapa sering meremehkan TKI yang bekerja di Malaysia tetapi tidak bisa memberikan solusi. Di video ini saya sambil jalan-jalan di kampung halaman ya teman-teman, supaya sahabat-sahabatku juga bisa melihat suasana kampung halaman saya itu seperti apa, dan mayoritas warga penduduk kampung di Indonesia yang berada di pedalaman rata-rata bekerja sebagai apa. Di sini saya akan tunjukkan suasana kampung-kampungnya. Kali ini kita akan menelusuri jalan-jalan yang ada di kampung Indonesia. Untuk jalanan yang ada di kampung Indonesia itu memang berbeda dengan jalan kampung yang ada di Malaysia. Kalau jalan kampung yang ada di Malaysia semuanya bagus dan mulus-mulus. Tapi untuk di Indonesia kadang-kadang jalan kampung ini ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Untuk transportasi di sini lebih banyak motor dibanding mobil. Jadi memang agak berbeda sahabat-sahabatku semua. Kira-kira seperti itu. Dan ini ada penjual sayur keliling ya. Kalau di Malaysia tidak ada penjual sayur keliling, tapi kalau di Indonesia penjual sayur keliling itu banyak banget. Biasanya yang jual sayur keliling itu adalah ibu-ibu yang sudah agak berumur ya. Jadi jarang yang muda itu jual sayur keliling. Kira-kira seperti itu. Oke, di sini saya akan itu ya, belok atau pusing untuk menelusuri kampung yang ada di dalam lagi.
supaya sahabat-sahabatku juga bisa melihat seperti apa kondisi suasana kampung yang ada di Indonesia. Kalau untuk komentar dari sahabat-sahabat daripada Malaysia itu katanya kampung yang ada di Indonesia itu macam kampung tahun 90-an di Malaysia. Dan mereka pun juga sangat begitu suka, seolah-olah bernostalgia. Dan seperti ini teman-teman, ini area persawahan ya, tetapi juga ada rumahnya sebagian, dan di sebelah ini bengkel sepeda motor. Jadi seperti ini kondisi suasana yang ada di kampung Indonesia. Saya akan masuk ke dalam lagi ya. Biasanya kalau bulan 8 ini kebanyakan warga kampung yang ada di sini itu mereka menanam tembakau. Tembakau ini merupakan salah satu penghasil utama ya bagi para warga yang tinggal di kampung halaman ini. Tetapi hanya mereka yang punya sawah yang ada sumber mata airnya. Kalau tidak ada sumber mata airnya ya tidak bisa berkebun tembakau teman-teman. Kalau di Malaysia saya jarang ya melihat pokok tembakau. Tetapi kalau untuk di kampung saya ini rata-rata mayoritas bekerja sebagai petani tembakau juga ada, petani jagung juga ada. Kampung di sini begitu sangat luas teman-teman. Tapi setiap kampung itu dipimpin kepala kampung lain-lainnya. Jadi kampungnya itu sangat luas area perkampungan saya. Dan saya kali ini pergi ke kampung sebelah teman-teman. Ini adalah mobil pengangkut air teman-teman. Biasanya mobil pengangkut air ini memberikan bantuan kepada warga yang kekurangan air ya. Kalau bulan Agustus, bulan 8 ini di kampung saya musim kemarau. Panas banget teman-teman. Kalau siang itu panas, tapi kalau malam, Masya Allah sejuk sangat. Jadi kalau malam itu tidak perlu aircon ya di rumah itu. Kalau di Malaysia kan rumahnya ada airconnya, ada kipas anginnya. Tapi kalau untuk rumah-rumah yang ada di kampung halaman saya tidak perlu menggunakan kipas angin atau aircon. Sebab kalau malam tuh ya Allah cuacanya itu begitu sangat dingin banget. Tapi kalau siang panas cetar seperti ini. Panas cetar itu kalau dalam bahasa Melayu apa ya? Panas kemeringking atau panas kering gitu loh. Seperti ini tengah hari loh. Jadi demi sahabat-sahabatku semua, saya rela berpanas-panaskan asalkan sahabatku terhibur semua. Ternyata di sini juga ada tanaman tebu. Biasanya tebu ini panennya agak lama ya. Dibutuhkan waktu sekitar puluhan bulan, bahkan hampir 1 tahun baru panen. Untuk jalanan yang ada di sini tidak semuanya mulus teman-teman. Ada yang mulus, ada yang sudah rusak ya. Namun belum ada perbaikan. Tapi kalau dari segi pandangan saya, ini jalan sudah bagus. Ada juga jalan yang lebih parah lagi rusaknya teman-teman. Dan itu semua tergantung kepala daerah masing-masing atau kepala kampung masing-masing ya. Setiap tahun dana kampung di Indonesia itu ada. Dan mudah-mudahan dana tersebut diamanahkan untuk pembangunan akses yang ada di kampung-kampung tersebut. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan seperti ini ya kondisi suasana kampungnya. Kalau area kampung ini rumahnya agak jarang-jarang teman-teman, tidak begitu padat rapat ya. Tetapi di ujung sana rumahnya juga sudah mulai kelihatan padat dan rapat. Ini kali pertama saya masuk kampung sebelah ya, supaya sahabat-sahabatku juga bisa melihat secara full seperti apa kondisi suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Memang berbeda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia itu jalanannya itu mulus banget, tidak ada yang jalan terbelah menjadi 2 seperti ini ya. Kalau di sini kan jalanannya ada yang lubang-lubang seperti ini. Dan akhirnya saya sampai di kampung yang agak dalam. Seperti apa yang saya katakan, jadi tidak semuanya kampung-kampung di Indonesia ini jalanannya mulus ya. Itu semua tergantung kepala kampungnya, kira-kira begitu. Dan di sebelah sana itu ada masjid. Kebanyakan masjid di sini itu bangunan masjidnya itu terbuka ya, tidak menggunakan AC ataupun kipas angin. Kalau kipas angin pun tidak begitu banyak. Ini saya sudah memasuki wilayah area perkampungan yang dimana warganya bertani tembakau. Tengok, tembakau ini dijemur ya supaya kering. Nanti kalau sudah kering mereka akan menjualnya ke pasar ataupun ke kilang ya. Biasanya kalau di pasar tembakau yang bagus atau tembakau yang enak itu 1 kilonya bisa mencapai 200 ringgit ya, atau sekitar 650.000 rupiah. Jadi kalau untuk tembakau di sini agak mahal ya, tetapi tembakau yang mahal itu adalah tembakau yang berkualitas. Nah, saya rasa ini saya pun juga salah jalan teman-teman. Ternyata sudah tidak ada jalan.
Saya harus terpaksa berputar balik arah ya, supaya bisa mendapatkan jalan yang kiranya saya bisa keluar. Ya maklum teman-teman, saya sudah cukup lama tidak keliling kampung seperti ini ya. Makanya sampai saya tersesat. Padahal ini kampung sebelah. Cuma karena sudah berpuluh-puluh tahun sering merantau, jadinya sampai tidak tahu jalan. Ini tembakonya ya. Tembakonya dikeringkan seperti ini. Dan ini ada budak-budak main di depan rumah. Dan ini adalah rumah lembu ya, atau rumah sapi. Biasanya warga di belakangnya itu ada rumah sapi atau rumah lembu. Ini tembakau yang dikeringkan. Dan di situ adalah area perkebunan tembakonya teman-teman. Nah itu dia area perkebunan tembakonya, dan ini tembakau yang sudah dipotong-potong dikeringkan. Seperti ini rumah-rumah kampung yang ada di Jawa ya teman-teman. Karena saya tinggal di Jawa. Dan kali ini saya akan lalu jalan kampung yang agak dalam. Biasanya kalau lalu jalan kampung yang agak dalam biasanya tidak terawat ya. Dan seperti apa yang saya katakan, ternyata sama juga jalannya tidak begitu terawat. Ini sering terjadi ya di kampung-kampung pedalaman Indonesia. Jalanannya itu tidak terawat. Tengok, dibiarkan begini saja. Padahal ini kalau dibangun buat jalan senang kan warga. Jadi kalau naik motor mengangkut tembakau itu jadi nyaman ya, tidak takut jatuh. Kalau seperti ini tuh kadang-kadang takut jatuh ke sawah ya, sebab jalanannya sempit dan tidak dibangun dengan bagus. Seperti inilah kebun-kebun tembakau teman-teman. Dan jalanan di sini pun juga belum diaspal sebagian. Wah ini kacau, ini sudah 2024 kenapa jalanannya tidak diperbaiki ya. Harusnya dana setiap tahun itu diperbaiki ya, supaya jalanan di kampung itu semakin cantik, semakin modern. Ini ada ibu-ibu yang mau pergi ke pengajian ya, atau pergi ke tempat penceramah Pak Ustadz. Seperti ini suasananya teman-teman, suasana kampung halaman yang ada di Indonesia. Kampung sebelah saya ini teman-teman. Dibutuhkan waktu yang agak cukup lumayan dekat saja, sekitar 30 menitan, tidak jauh sangat pun. Rumahnya rumah khas Jawa seperti ini. Kalau di perkotaan mungkin rumahnya bagus-bagus ya, tapi kalau hidup di desa ini ya rumahnya sederhana. Kalau dari segi pandangan saya, hidup di desa ini terasa sangat damai ya, daripada hidup di kota. Namun di sisi lain, kalau hidup di desa itu lapangan pekerjaan sempit ya. Kalau di kota mungkin lapangan pekerjaan banyak. Cuma ya kondisi suasana di kota ini agak bising ya berbanding di desa. Kalau di desa untuk harga makanan juga lebih murah. Karena harga makanan yang ada di desa Indonesia dan di kota Indonesia itu tidak sama. Beda-beda teman-teman. Beda kalau di Malaysia ya. Kalau di Malaysia itu harga makanan itu semuanya rata sama ya. Tidak di kota, tidak di kampung, harganya hampir sama. Dan seperti ini teman-teman, jalanan yang ada di kampung sebelah saya ini ternyata sudah puluhan tahun tidak diperbaiki nih. Dulu sebelum merantau seperti ini, sekarang pulang merantau seperti ini ya. Harusnya jalan-jalan seperti ini diperbaiki. Sebab setiap tahun ini dana desa ada atau dana kampung ada, tapi terbiar begitu saja. Ini kalau saya warga di sini, saya sudah itu ya menyuarakan tentang hal-hal seperti ini. Kenapa jalan di sini tuh sampai rusak kayak gini, nggak diperbaiki teman-teman. Jadi jalannya itu sebagian ada yang mulus, ada yang tidak mulus teman-teman. Seperti ini ya. Kalau 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia itu bendera-bendera itu terpasang di depan rumah teman-teman. Oke teman-teman, video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan ya. Nah ini ada rumah bagus ini. Biasanya kalau rumah yang bagus-bagus itu rumah kepala kampung ya. Jadi kalau kepala kampung di Indonesia itu rumahnya bagus-bagus. Dan seperti ini suasana untuk rumah warganya ya. Rumahnya sederhana-sederhana saja. Tiap rumah pasti ada motornya. Kalau di Malaysia kan tiap rumah pasti ada mobilnya. Kalau di Indonesia tiap rumah ada motornya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ini karena tidak ada musim panen ya, jadinya warga pun juga tidak menjemur apa-apa. Biasanya kalau musim padi atau musim jagung, warga akan menjemur hasil panennya, hasil jagung untuk dikeringkan. Tetapi kali ini karena cuaca panas ya, hanya beberapa area persawahan yang bisa ditanami. Kalau untuk kebun-kebun yang tidak ada sumber mata airnya, jelas tidak ada yang menanam. Untuk kendaraan seperti ini di Indonesia juga digunakan transportasi teman-teman. Kalau di Malaysia saya tidak pernah menemukan kendaraan seperti itu ya. Dan cukup sekian, semoga video ini bisa menghiburkan para sahabatku semua. Dan tentunya ini adalah vlog keseharian saya, pengalaman saya,
video ini bukan tentang membanding-bandingkan ya, tetapi kita saling memberi informasi biar sama-sama saling tahu. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, cukup sekian. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Channel, kontennya seorang TKI Malaysia ya, yang baru pulang. Dan di video kali ini saya menceritakan suasana yang ada di kampung halaman saya, kehidupan warganya seperti apa, dan suasana kampung-kampungnya seperti apa. Saya akhiri sampai di sini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku terhibur semuanya. Salam persaudaraan. Akhirnya setelah berpusing-pusing, tadi sempat sampai tersesat, akhirnya menemukan jalan ya. Karena sudah cukup lama tidak pergi ke sini, dan sekitar tahun yang lalu ya, atau hampir 6 tahun yang lalu. Tetapi yang buat saya heran jalanannya itu loh, yang sebelah ujung sana tidak diperbaiki. Kalau yang sini sudah diperbaiki ya. Aneh memang. Mungkin yang sebelah sana itu bukan tanggungan kepala kampung di sini ya. Jadinya yang di sini bagus, yang di sebelah sana kurang bagus. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, cukup sekian ya sahabat-sahabatku semua. Semoga sahabatku terhibur. Bang, dari tadi cukup sekian nggak berhenti-berhenti. Iya, karena ini videonya belum tuntas teman-teman. Jadi saya tuntaskan terlebih dahulu. Saya ajak ngobrol-ngobrol sahabatku semua supaya biar terasa ya, biar terasa saya ajak jalan-jalan ya kan. Mungkin kalau ada rezeki banyak bisa berkunjung dan berwisata ke Indonesia. Barangkali ada rezeki banyak, dan doakan mudah-mudahan orang-orang yang ada di Indonesia punya rezeki banyak juga bisa saling berkunjung ke negara tetangga Malaysia. Intinya saling berkunjung ya. Oke, cukup sekian. Semoga sahabatku terhibur. Salam persahabatan. Harus saling menjaga kerukunan, tidak perlu saling menjatuhkan satu sama lain. Kira-kira seperti itu sahabatku semuanya.